Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Dwi Chandra, mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang, program studi PGSD. Di sini saya akan mensimulasikan RPP dari model Weber. Di sini saya mengembangkan kelas 4 semester 1 makhluk hidup dengan subtema berbagai macam makhluk hidup dengan materi pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, SPDB dengan metode pembelajaran pendekatan saintifik, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan kuis model STAD. Nah, langsung saja bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, Nak. Iya, Pak. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Iya, Semoga Pak. sehat selalu kita. Amin. Ya. Mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Bisa nggak lagu dari Sabang sampai Merauke? Oh, bisa, Pak. Benar, bisa. Iya, Pak. Ya. Ya, kita sudah menyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kita sebagai siswa-siswi sekolah dasar, kita harus selalu mengutamakan sikap disiplin. Ya, Iya, Pak. selanjutnya kita akan mempelajari tema 1, yaitu tentang makhluk hidup dengan subtema 2, berbagai macam makhluk hidup. Ya, jelas anak-anak? Jelas, Pak. Ya. Kalian mempelajari makhluk hidup itu supaya kalian tahu bahwa di lingkungan juga harus ada makhluk hidup, dan makhluk hidup membutuhkan lingkungan. Oh, gitu. Ya. Ya, sekarang coba perhatikan teks ekosistem yang ada di buku kalian. Ya. Oh, iya, Pak. Coba Rudi baca. Ya, coba perhatikan yang ada di buku kalian, bacaan ekosistem di lingkungan sekitar. Coba amatilah. Halaman berapa ini, Pak? Halaman 10, Nak. Oh, iya, Pak. Ya, coba amati. Iya, Pak. Ya, di situ kalian setelah mengamati, coba apa ide pokok yang ada di situ. Sebelumnya, tahu nggak ide pokok itu apa? Aduh, nggak tahu, Pak. Nggak tahu, masa nggak tahu ide pokok? Nggak tahu, Pak. Ya, Bapak jelaskan ya, didengarkan. Iya, Pak. Jangan dicatat dulu. Iya, Pak. Ya, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Apa? Ide Pok- pokok. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi di situ tadi kan ada beberapa paragraf kan ya. Iya. Jadi di setiap paragraf itu ada ide pokok, ada suatu permasalahan yang dibicarakan di paragraf tersebut. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Ya, itu disebut juga namanya apa tadi? Ide pokok. Ya, betul sekali. Ya, selanjutnya di halaman berikutnya ada bacaan komponen ekosistem dan jaring-jaring. Ya, coba bacaan tersebut dibaca ya. Iya, Pak. Ya, selanjutnya coba identifikasi ide pokok dari bacaan tersebut apa, ayo? Saya, Pak, sebagai sesama makhluk hidup yang menepati bumi, antara makhluk hidup pasti terjadi interaksi. Hubungan antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi ini akan menghasilkan sebuah ekosistem, Pak. Ya, benar sekali Rudi, tepuk tangan. Yeay. Ya,
Ya, kan barusan Rudi sudah membaca apa Rudi? Pokok pikiran. Sebelumnya, ayo ekosistem dan jaring-jaring. Oh iya. Ya, Pak. ya. Tahu ekosistem dan jaring-jaring itu apa? Jaring-jaring makanan itu. Nggak tahu Pak. Ya, pertama kan ekosistem. Nah, Ya. ekosistem ini dibagi menjadi 3. Ada ekosistem darat, ada ekosistem air, dan ada ekosistem buatan. Nah, di sini yang pertama Bapak akan menjelaskan ekosistem darat. Ya, sambil dilihat bukunya juga ya. Iya Pak. Ya, ekosistem darat ini adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat ya, iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Ekonomi darat itu meliputi gurun, padang, rumput, dan hujan tropis. Ya, Oh, iya, Pak. paham ya? Paham. Selanjutnya, ekosistem air. Ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu air tawar, terus apa lagi Rudi? Curah air tawar. Air laut. Oh iya. Ya, berarti ada air tawar dan air laut. Air tawar ini memiliki kadar garam yang sedikit dibedakan berdasarkan keadaan air. Air laut memiliki kadar yang tinggi. Ini memiliki pergerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Oh gitu. Ekosistem buatan ini merupakan yang diciptakan oleh manusia. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman seperti hutan tanaman, waduk, atau sawah irigasi. Jelas anak-anak? Jelas Pak. Sekarang jaring-jaring makanan ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di darat yaitu seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Bisa dilihat itu ada tupai ya anak-anak. Oh iya Pak. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah yang juga tak hanya makan rubah namun juga memakan tikus dan juga serangga. Dalam contoh itu saja sudah ada cukup banyak rantai makanan. Sekarang contoh jaring-jaring makanan di laut. Tak hanya di darat, jaring-jaring makanan juga berlaku bagi makhluk hidup yang tinggi di laut. Mohon maaf, yang tinggal di laut. Oh iya Pak. Zooplankton sendiri dapat dimakan oleh gurita, salmon, udang, atau makhluk lainnya. Gurita, salmon, dan udang tersebut kemudian dimakan oleh hiu atau paus. Setelah itu, hiu dan paus mati yang kemudian diurai oleh bakteri yang ada di laut. Sekarang contoh jaring-jaring makanan di sawah. Sawah juga menjadi salah satu habitat yang terdapat makhluk hidup tinggal di dalamnya. Tentu saja dari beragam makhluk hidup yang ada di sana, makhluk ada jaring-jaring makanan demi mempertahankan apa ya Rudi? Kehidupan. Ya, kehidupan makhluk hidup. Contohnya, padi sebagai produsen dimakan oleh ulat atau belalang. Kemudian ulat atau belalang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular atau burung pemangsa. Burung pemangsa juga bisa memakan ular. Burung pemangsa mati diuraikan oleh bakteri. Ya, jelas? Jelas, untuk ekosistem dan jaring-jaring makanan. Sudah Pak. Ya, sekarang coba Bapak tanya ya. Iya Pak. Sekarang Bapak tanya ya. Jawaban dulu. Iya Pak. Yuk. Iya Pak. Jawab apa? Ya sing tak jelas nih, Mang.
Ayo. Ya. Sekarang Bapak akan memberi pertanyaan yang telah Bapak jelaskan barusan ya. Iya, Pak. Ayo, ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan termasuk ekosistem apa ya Rudi? Darat. Loh kok ketawa? Darat, Pak. Ya, betul sekali. Selanjutnya, ekosistem yang bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk tersebut ekosistem apa ayo? Udara. Salah. Oh, Pak. Ekosistem air. Air. Iya, iya, Pak. Mari buatan. Hmm. Ekosistem yang merupakan diciptakan manusia, ekosistem apa yuk Rudi? Buatan, Pak. Ya, betul sekali. Dari 3 pertanyaan, 1 yang benar. Kan ada 28 siswa ya. Mari kita bentuk kelompok 4 kelompok ya. Iya, Pak. Ya, ini setiap kelompok akan Bapak berikan LKPD ya. Oh iya, Pak. Coba diskusikan per kelompok, nanti setelah itu presentasikan ke depan. Apa sudah mendiskusikan tentang jaring-jaring makanan? Sudah, Pak. Ya, coba dikumpulkan dulu ya. Ya, akan Bapak berikan kuis ya. Iya, Pak. Pertama, akan Bapak bacakan dulu. Iya, Pak. Ini. Ya, barusan sudah Bapak berikan bacaan ya. Iya, Pak. Ya, sekarang coba tentukan pikiran utama paragraf tersebut apa yuk? Aku bingung. Jatuh. Ya. Langsung A. Hmm. A. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk hidupnya. B. Lingkungan biotik dan abiotik. C. Cahaya matahari, air, udara, tanah. D. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Apa ayo? Pak, makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk hidupnya. Ya, benar sekali. Selanjutnya, pernyataan yang benar berdasarkan bacaan pada nomor 1 adalah A. Makhluk tak hidup adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. B. Lingkungan terdiri dari atas lingkungan biotik dan abiotik. C. Makhluk hidup dan tidak memerlukan lingkungan. D. Makhluk hidup adalah matahari, air, udara, dan tanah. B, Pak. Lingkungan terdiri dari atas lingkungan biotik dan non biotik. Ya, benar sekali. Sekarang yang terakhir. Iya, Pak. Berdasarkan teks di atas, informasi penting apa yang kita dapat? A. Ekosistem. B. Hewan karnivora. C. Jenis-jenis hewan. D. Jenis makanan hewan. Apa ekosistem? Ya, benar sekali Rudi. Mungkin 2 lagi ya, barusan nggak jadi terakhir. Wah, iya, Pak. Ya, ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara A. Karnivora dan herbivora. B. Pemangsa dan tumbuhan. C. Makhluk hidup dan benda mati. D. Makhluk hidup dan pepohonan. C, Pak. Makhluk hidup dan benda mati. Ya, benar sekali, pintar sekali ya. Berarti dari tadi Rudi menyimak Bapak yang menjelaskan ya. Oh iya, Pak. Ya, sekarang yang terakhir Rudi. Kumpulan dari beberapa individu sejenisnya yang menempati suatu lingkungan tertentu dinamakan A. Habitat. B. Ekosistem. C. Populasi. D. Komunitas. B, Pak. Ekosistem. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Yeay. Sekarang coba simpulkan apa yang telah kita pelajari barusan ayo. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Terus komponen ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu komponen biotik dan antibiotik, Pak. Ya, benar sekali, tepuk tangan Rudi. Yeay. Ya, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat ya anak-anak. Iya, Pak. Ya,
Selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi dikerjakan di rumah ya. Oh iya Pak, baik. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, tetap semangat. Sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. Ya. Sekarang Bapak akan memberi pertanyaan yang telah Bapak jelaskan barusan ya. Iya, Pak. Ayo, ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan termasuk ekosistem apa ya Rudi? Darat, Pak. Ya, betul sekali. Selanjutnya, ekosistem yang bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk tersebut ekosistem apa yuk? Udara. Salah. Apa, Pak? Ekosistem air. Air. Ekosistem yang merupakan diciptakan manusia, ekosistem apa yuk Rudi? Buatan, Pak. Ya, betul sekali. Dari 3 pertanyaan, 1 yang benar. Tunggu, Pak, yang benar. Oh ya wis 2. Sudah jelas Rudi, ekosistem dan jaring-jaring makanan. Jelas, Pak. Ya, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok. Oh iya, Pak. Ya, kan ada 28 anak, 28 siswa. Nah, mari kita bentuk